Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Roni Asudungan Purba, dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Saya akan menggunakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, struktur baja, sebagai bahan penjelasannya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyampaikan materinya ke mahasiswa, delivery-nya. Lalu saya akan melanjutkan bagaimana proses interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan diakhiri dengan bagaimana saya melakukan penilaian, assessment, apakah mahasiswa tersebut mencapai target pembelajaran di akhir semester. Mata kuliah struktur baja adalah salah satu mata kuliah wajib program studi teknik sipil di UBL. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep dasar, analisa, dan perencanaan struktur baja. Fokusnya diarahkan kepada struktur baja berbentuk rangka batang. Jadi mata kuliah ini akan membahas material baja sebagai konstruksi, konsep kehandalan menggunakan metode LRFD, dan analisa dan desain komponen struktur baja yang meliputi batang tarik, batang tekan, sambungan baut, sambungan las, dan balok lentur baja. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah struktur baja ini ada 5. Yang pertama, di akhir semester mahasiswa diharapkan mampu menerangkan proses desain struktur secara umum. Mulai dari memahami kualitas baja sebagai material konstruksi, menjelaskan metode LRFD yang digunakan dalam mendesain berdasarkan SNI 1729-2015, menghitung beban-beban rencana yang diperlukan dalam mendesain. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa dan mendesain elemen batang tarik yang kuat dan efisien. Capaian yang ketiga, dengan hal yang sama, mahasiswa mampu menganalisa dan mendesain elemen batang tekan. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa dan mendesain sambungan, baik itu sambungan baut ataupun sambungan las. Dan capaian pembelajaran yang terakhir, yang kelima, adalah mahasiswa mampu menganalisa dan mendesain elemen balok lentur pada struktur baja. Mengenai materi pembelajaran di kelas struktur baja, ada 6 aspek yang saya ajarkan ke mahasiswa di kelas ini. Yang pertama itu pengantar mengenai struktur baja. Di sini saya banyak menjelaskan overview desain struktur baja, peraturan-peraturan bangunan, dalam hal ini SNI 1729-2015, konsep dan metode perencanaan LRFD, perhitungan beban rencana, dan baja sebagai material konstruksi. Yang kedua mengenai analisa dan desain batang tarik. Di sini saya banyak menjelaskan konsep dan aplikasi dari batang tarik tersebut, jenis-jenis kegagalan yang mungkin terjadi pada batang tarik, bagaimana kita menghitung kekuatan batang tarik sehingga kita nanti tahu merencanakannya, menghitung luas penampang bersih, penampang efektif, dan lubang-lubang tidak segaris, efeknya pada perhitungan luas penampang bersih. Keruntuhan, blok geser, dan batas kelangsingan, lalu kemudian kita mendesain penampang. Itu untuk batang tarik. Kemudian hal yang ketiga yang saya bahas adalah analisa dan desain batang tekan. Aspek-aspek yang saya bahas adalah kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi pada batang tarik, fenomena tekuk, tekuk lokal dan tekuk global, bagaimana konsep perhitungan panjang efektif pada kolom, perhitungan kekuatan dan nominal batang tekan, lalu efek adanya atau tidak adanya kekangan lateral pada penampang kolom, lalu cara kita mendesain penampang. Lalu ada 2 jenis sambungan yang saya jelaskan di mata kuliah ini, yaitu sambungan baut dan sambungan las. Fokusnya masih kepada sambungan sederhana, bagaimana kita menentukan jumlah baut yang digunakan dan ketebalan sambungan las yang akan diperlukan pada desain sambungan. Dan aspek yang keenam adalah analisa dan desain balok lentur. Untuk balok lentur ini saya
menyampaikan jenis-jenis kegagalan yang mungkin terjadi pada balok lentur, seperti leleh umum, tekuk lokal, lateral torsional buckling, dan bagaimana kita melakukan perhitungan kuat geser dan lendutan pada balok sebelum kita mendesain balok baja yang efektif dan efisien. Untuk sistem pembelajaran mata kuliah struktur baja, ada satu teknologi yang saya adopsi, namanya teknologi Lightboard. Jadi video pembelajaran saya itu direkam seolah-olah saya berada di hadapan mahasiswa. Jadi semua materi saya sudah tersedia di YouTube channel dan saya bisa gabungkan ke Google Classroom sebagai Learning Management System. Jadi mahasiswa saya harapkan mereview video Lightboard ini terlebih dahulu sebelum di pertemuan kelas. Di awal kelasnya, untuk memastikan bahwa mahasiswa itu mereview materinya, saya suka kasih kuis dadakan menggunakan aplikasi Nearpod untuk memastikan mereka mereview materinya apa enggak. Sehingga nanti pertemuan tatap muka di kelas itu menjadi event berdiskusi yang lebih dalam mengenai topik yang disampaikan dalam video Lightboard-nya. Lalu setelah aspek-aspek teoritis dari topik tersebut kita bahas, kemudian saya akan menolong mahasiswa untuk melakukan latihan perhitungan soal-soal perencanaan menggunakan dua aplikasi yang sudah saya develop sebelumnya, yaitu website sistem Ogitu dan aplikasi Selera berupa aplikasi di smartphone. Dengan menggunakan dua hal ini, mahasiswa bisa latihan soal baik dalam pimpinan saya ataupun secara mandiri. Mereka bisa menggunakan aplikasi ini untuk belajar merencanakan atau menghitung perhitungan analisa struktur baja. Lalu untuk aspek kegagalan elemen struktur baja, ini satu hal yang saya rasa perlu disampaikan ke mahasiswa agar dia paham cara mendesainnya. Dan untuk ini, saya biasanya membawa mahasiswa ke laboratorium. Dan belakangan, saya merekam proses pengujian di laboratorium tersebut menggunakan kamera high speed, slow motion, sehingga bisa mereka melihat pola kegagalan struktur itu secara perlahan. Contohnya misalkan bagaimana fraktur itu terjadi, bagaimana leleh itu terjadi, bagaimana blok geser itu terjadi. Sehingga dengan melihat video pengujian ini, mereka lebih paham kegagalan elemen struktur baja. Lalu kemudian setelah semua aspek teoritis, tata cara perhitungan, dan proses analisa sudah berhasil mereka pahami, saya untuk setiap topik saya mengakhiri dengan project based learning sebagai tugasnya, yaitu perencanaan elemen struktur baja. Karena pada akhirnya inilah hal yang penting dipahami mahasiswa, mereka bisa merencanakan elemen struktur baja. Jadi saya akan assign ke mereka sebuah struktur rangka baja untuk mereka desainkan sebagai batang tarik, batang tekan, baik sambungan baut dan sambungan las. Itu kira-kira sistem pembelajaran struktur baja yang saya adopsi selama ini. Interaksi yang paling saya gemari tentunya pertemuan di dalam kelas. Interaksi langsung antara saya dengan mahasiswanya face to face itu adalah interaksi yang saya paling senangi. Karena saya bisa melihat gestur, mimik wajah mahasiswa ketika dia menyampaikan pertanyaan, sehingga saya juga bisa mengcounternya lebih baik. Itu suatu hal yang saya senangi dan saya sediakan waktu banyak di kelas. Makanya saya tadi di kelas tidak lagi menyampaikan materinya secara pertama kali. Saya minta mereka mereviewnya, sehingga di kelas itu adalah waktunya berdiskusi, memperdalam topiknya. Itu interaksi yang paling saya gemari sebenarnya. Tentunya waktu di dalam kelas itu hanya 100 menit pertemuan, sangat terbatas. Saya juga membuka ruang yang banyak kepada mahasiswa untuk datang ke ruangan saya. Kalau dia memerlukan waktu yang lebih lama, bentuk tutorial atau pendalaman yang lebih dalam, beberapa mahasiswa merasa kesulitan juga mengikuti topiknya. Untuk mereka-mereka itu saya sarankan datang ke ruangan saya konsultasi. Itu juga satu hal yang saya gemari berinteraksi dengan mahasiswa. Selain itu, ya sekarang saya terbuka untuk membalas WA mahasiswa. Kapan saja selama saya ada kesempatan membalasnya, saya usahakan selalu membalas WA mahasiswa. Itu bisa saya lakukan.
Interaksi yang lain melalui Google Classroom. Mahasiswa bisa posting pertanyaan di situ, bisa dilihat mahasiswa lainnya, bisa diberikan komentar, dan saya juga bisa memberi jawab di situ. Itu interaksi yang lain yang saya gunakan. Untuk sistem penilaian di kelas struktur baja ini, saya menitik beratkan pada self-study, studi mandiri mahasiswa. Saya kasih bobot 40%. Jadi saya berharap mahasiswa itu aktif berpartisipasi, mereview video pembelajaran yang saya berikan dalam bentuk whiteboard. Dan itu akan tercermin ketika berdiskusi di kelas, apakah mereka aktif berpartisipasi, aktif menggali pertanyaan, aktif menanyakan aspek-aspek yang belum dipahami. Dan juga sesekali saya cek pemahamannya melalui kuis dadakan, apakah mereka mereview apa enggak. Jadi self-study, studi mandiri bobotnya 40%. Lalu ketika satu topik sudah kita selesaikan, ada tugas kecil, tugas mandiri, ada proyek perencanaan yang melatih kemampuan mereka menganalisa dan menghitung perencanaan struktur baja, itu saya kasih bobot 30%. Karena pada akhirnya kemampuan teknis mereka harus menjadi hal utama juga di mata kuliah struktur baja. Nah, secara proses itu sudah 70%. Jadi saya hanya menempatkan 30% laginya untuk ujian. 10% untuk ujian tengah semester dan 20% untuk ujian akhir semester. Jadi begitu kira-kira sistem penilaian yang saya terapkan untuk mata kuliah struktur baja. Berikut ini saya sampaikan satu contoh video pembelajaran dengan menggunakan teknologi Lightboard seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bagi yang ingin detail list videonya ada saya sampaikan linknya di bagian deskripsi video ini. Ngomong-ngomong, video Lightboard ini adalah hasil dari Hibah Inovasi Modul Digital yang saya terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Selain itu saya juga menyampaikan satu contoh interaksi pembelajaran saya di pertemuan tatap muka di dalam kelas. Ini digantikan juga dengan huruf F biasa, bukan huruf Romawi. F kali AG itu adalah kekuatan batang tarik tersebut. Berapa besar gaya yang bisa dipikul oleh batang tarik tersebut. Nah, ini dia luas penampang, ya. Luas penampang. Nah, ini adalah mutu bajanya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih mutu baja itu. Ada yang sifatnya tegangan leleh dan tegangan fraktur, itu maksudnya mutu bajanya. Jadi ini konsep dasar bagaimana menghitung kekuatan batang tarik. Nah, tentunya dari dasar ini kita kembangkan menjadi metodologi yang dijelaskan di LRFD. Kalau kalian lihat kembali lagi sambungan ini, batang tarik ini kan tidak sepenuhnya solid. Ya, ketika kita lihat di sini, ini dengan asumsi seluruh batang tarik itu adalah penampang yang solid. Tapi kalau kita lihat di gambar ini, batang tarik ini terhubung kepada titik buhul menggunakan baut. Jadi ada bagian-bagian yang dibolongin untuk mengkoneksi antara batang tarik dengan pelat buhulnya, sehingga ada luasan yang berkurang. Jadi kalau ini agros, di sini ada luasan yang berkurang. Nah, ada beberapa kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi pada sambungan ini. Ya, itu yang perlu kita pelajari supaya kita bisa mengetahui kekuatan batang tarik. Kita harus tahu pola kegagalan yang mungkin terjadi dalam sebuah sambungan. Apa sih yang bisa terjadi? Pola kegagalan. Yang pertama, kalau kita asumsikan atau kita bisa desain pelat buhul ini atau sambungan ini kuat, ya, tidak ada mengalami kegagalan, batang tariknya itu lama-lama akan melar. Dia akan melar, misalkan ini batang tarik, kalau ini ditarik terus, bagian tengahnya ini akan mengalami pengecilan dan dia melar seperti karet. Yaitu yang namanya pola kegagalan yang pertama adalah kondisinya kondisi leleh. Ya, kondisi leleh. Yang kedua adalah
Ada juga kemungkinan kalau sambungannya tidak terlalu kuat, yang ini, sambungan ini, dia bisa mengalami kegagalan. Jadi kalau saya sketsakan sedikit di sini, ini batang tariknya, ya. Dan dia ditarik seperti begini, dia di bagian sambungan akan terputus. Seperti begini. Ya. Dia mengalami putus di sini. Itu namanya kondisi fraktur. Ya. Kondisi yang ketiga, ada juga kemungkinan bautnya itu putus. Ya. Ada kan kemungkinan bahwa baut-baut yang digunakan di pelat buhul ini dia mengalami putus. Jadi yang ketiga kondisi atau namanya kondisi baut putus. Ya, bautnya putus. Dan hal yang lain yang mungkin terjadi itu pelat buhulnya mengalami kegagalan. Jadi namanya itu pelat buhulnya mengalami kegagalan, itu kegagalan tumpu ya. Nanti akan saya perjelas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pelat buhul atau apa namanya, sobek. Oke. Dan yang terakhir, kemungkinan yang terakhir itu kegagalan plat blok geser namanya. Blok geser itu bagaimana? Itu satu fenomena kalau kita lihat ini, dia kalau dia putus begini, tapi kalau blok geser adalah, kalau saya tambahkan, saya kasih dekat ke sini, itu fenomena di mana ini seluruh bagian yang tersambung ke batang tariknya, ya, kalau ini ditarik, dia mengalami copot, ya, copot secara keseluruhan dari pelat buhulnya. Selamat pagi semuanya yang ada di kelas pertemuan offline dan juga menyapa yang online. Ini ada 5 orang yang online. Selamat pagi buat semuanya. Yang online apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa ya? Oke, kita hari ini, pagi ini materi pertemuannya adalah membahas apa yang sudah kalian pelajarin, review di video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai apa? Apa yang kalian pelajari? Apa? Keruntuhan balok geser. Keruntuhan balok geser, ya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum saya lupa, silahkan saya mau mengaktifkan dulu ini apanya? Absensi di classroom supaya kalian bisa keruntuhan blok geser. Oke. Silakan. Nah, sebagai rekap, kan kemarin di awal pertemuan kita ngomong batang tarik. Ingat nggak? Masih kemarin kan kita bilang ada berapa keruntuhan batang tarik? 5. Ada 5 kan? Ya. Yang sudah kita pelajari? 2. Itu apa, Is? Fraktur sama leleh. Nah, hari ini kita belajar yang satunya lagi. Ya, jadi kita sekarang udah meningkat nih. Jadi 3 udah kita mau pelajari ini. Ya, 2 lagi nanti belakangan. Mungkin setelah UTS kayaknya. 2 lagi karena ini 2 ini hubungannya dengan sambungan. Ya. Jadi sekarang ini 3 nih kita pelajarin. Leleh, geser, leleh, fraktur sama blok geser ya. Itu yang akan kita. Nah, hari ini topiknya adalah khusus yang ketiga tadi, keruntuhan blok geser. Nah, saya percaya kalian sudah mempelajarinya, jadi nggak blank lagi dengan apa namanya keruntuhan blok geser. Nah, saya mau kembali ke pertanyaan saya waktu minggu lalu yang sepertinya agak susah menjawabnya. Apa bedanya jadinya? Fraktur sama blok geser. Udah kelihatan nggak bedanya? Gimana Pak Farhan? Atau yang online dulu, yang kita kasih kesempatan yang online. Siapa yang online tadi? Saya Pak, Madika Pak. Nah, Madika, gimana Madika? Apa bedanya? Kalau menurut saya kalau dari kondisi fraktur itu cuma 2 baut yang mengalami Pak. Kayak ibaratkan satu yang vertikal itu Pak. Oke. Cuma satu garis Pak. Satu garis. Kalau misalkan
geser dia semuanya Pak yang mengalami semuanya. Semuanya. Oke. Ya, Terima kasih Mahadika. Farhan tadi, lanjut Farhan. Baut itu ikut itu juga Pak, ikut mengalami fraktur juga Pak. Oke, ikut mengalami fraktur. Iya, Disentuh oleh robekan gitu ya. iya. Kalau fraktur? Kalau fraktur dia hanya membentuk beberapa baut saja Pak. Jadi nggak semua bagian baut ikut ke mengalami fraktur tadi Pak. Oke. Saya rasa sudah pas ya. Coba, tapi saya mau kasih case lain supaya kalian juga, saya mau memastikan benar-benar dipahami bedanya fraktur sama blok geser ya. Jadi supaya bisa, yang lain bisa lihat screen saya nggak? Yang online? belum Pak, belum. Oh, belum. Bentar. Oh iya, belum saya share screennya. Bentar. Gimana sekarang? Bisa? Sudah ya? Oke. Nah, saya mau membuat kalian lebih lebih coba memahami bedanya blok geser sama fraktur ini ya. Jadi katakanlah ini saya perbikin besar lah supaya kelihatan. Ini satu katakanlah WF. WF itu juga termasuk profil yang sering digunakan untuk batang tarik, contohnya di jembatan. Dan dia itu bautnya susunannya seperti begini ya. Kita pasang beginilah. Oke. Saya mau tanya, keruntuhan frakturnya bagaimana? Ya, fraktur dulu lah. Setuju nggak, Made? Hah? Jangan ya, kata karena Farhan yang ngomong kamu setuju-setuju aja. Oke. Ini konfigurasi zigzag nggak? Torik ya? Ya, ini konfigurasi zigzag nggak, Torik? Segaris ya. Oke. Kemungkinan ini bukan zigzag ya. Zigzag itu kalau dia nggak ini kan konfigurasinya simetris semua gitu kan. Sekarang pertanyaannya ini saya buang dulu nih. Gimana keruntuhan blok gesernya? Yang online sekalian juga nggak apa-apa, kasih saran. Gimana keruntuhan blok gesernya? Semuanya Pak. Semuanya gimana itu? Bisa kita bilang semuanya ini gimana ya, caranya bilang semua apakah gimana? Kalau misalnya ini, saya kasih nomor lah ya, biar 1, 2, 3, nanti sebutkan lintasannya kemana? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa tadi ngomong semuanya? Saya Pak. Siapa tadi? Mardika bukan? Iya Pak. Oke, gimana semuanya? Lewat mana dia? Ya itu dari 1 ke 9, 9 ke 12, 12 ke 9 Pak. 1 ke 9, gini. 9 ke 12, 12 ke mana? 12 ke 4 gini. Oh gimana? Ini copot namanya bolong ini. Iya enggak? Gini enggak Madika? Apa dia garis semua ya Pak? 2 ke. Gimana? Coba. Gimana? Ayo. 1 ke 4 dari sini dong. Ya kan? Dia kan harus ke ujung ya. 1 ke 4. Gini kan? Oke, 1 ke 4. 4 ke 12. 12 ke 9 terus kemana dia? Kemana terus? Ke bawah. Terus, ini. Ke enam ya Pak. Oke. Yang lain? Reni? Gitu nggak? Jadi yang bilang itu yang bagian ininya, ginjal-ginjalnya aja. Apa itu namanya? Jarak antara kayak 5 ke 9, 5 ke 1 itu Pak. Kayak yang itu
gitu loh, sisanya gitu loh. Jadi kayak Tersisa? kayak Oke. gambar itu. Oke, Itkon, gini nggak pola retaknya? Atau ada pemikiran nggak? Lagi kosong, oke. Lagi loading, oke. Sekarang kita klarifikasi yang tadi Farhan sama Mahadika bilang. Apakah blok geser harus menyentuh semua baut? Iya apa enggak? Iya, berarti bukan begini dong pola retaknya, Di. Ini nggak menyentuh semua soalnya nih. Gimana garisnya ditambahkan, Di? Bangku 8 ya. Jadi ada garis tersendiri nih, begitu dia di 8 dia putus terbelah dua gini. Gini. Jadi bentuknya nanti apa tuh lempengannya kayak C gitu, Pak. Kayak C. Kalau ini udah C dong, kalau ini udah C dong. Yang tengah juga ikut lepas. Kayak gimana coba kita oke. Ini kita copy dulu kali ya. Ini kita simpan. Paste. Oke, gimana, Di? 1, 2, 3, 4 terus 8 terus ini ini terus gimana meletakkan ini dari sini gini berarti terbelah dua gini Tapi nggak sampai ujung, Pak. Cuma stop sampai 5 aja. gitu. Iya. Oke. Gini nggak seperti E dong. Nah, iya, Pak. Benar gini, Di, yang kamu maksud? Ya, berarti huruf E lah ya. Seperti huruf E kan, ini E terbalik lah. Kan gini dia jadinya. Ini kan huruf E ini kan. E terbalik, mirror. Sementara yang ini adalah huruf ya tergantung kamu lihat ya, bisa dibilang U, bisa dibilang C. C terbalik. Ya? Imbang ada. Ini apa yang kita pelajarin nih? Pertemuan hari ini. Apa yang kamu bisa pahami dari pertemuan hari ini? Kita bisa melatih gimana terjadinya Blok geser itu kita bisa ngitung nggak kita? Ini udah bisa ya. Blok geser key-nya harus copot ya. Kuncinya dia harus copot dari sambungannya. Tidak harus menyentuh seluruh bautnya. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan sih kita udah masuk ke topik baru, batang tekan. Ya, batang tekan, batang tarik udah selesai. Sekarang kita masuk ke batang depan minggu depan ya. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu kembali. Oke, kayaknya sesi yang siang sudah menunggu. Ya, terima kasih buat yang online juga. Oke, Pak. Ya, silakan yang sudah sesi pagi bisa live Google Meet-nya. Ya, makasih. Yuk. Demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menyaksikannya. Saya ucapkan terima kasih.